Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membicarakan tentang seminar. Karena pada pertemuan-pertemuan yang lalu Anda sudah mempelajari tentang penalaran, kemudian melangkah pada penulisan karangan ilmiah. Selama 2 kali pertemuan kita mempelajari mengenai karangan ilmiah. Dilanjutkan dengan teknik penulisan laporan, di mana pada teknik penulisan laporan Anda belajar tentang kutipan, catatan pustaka, catatan kaki, dan daftar pustaka. Setelah Anda menyelesaikan tugas Anda untuk membuat artikel ilmiah, mestinya artikel ilmiah itu diseminarkan. Akan tetapi karena adanya kendala COVID-19, nah, makanya kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Dengan demikian, pada pertemuan hari ini kita hanya mempelajari tentang teori apa itu seminar, bagaimana pelaksanaan seminar tersebut, sehingga ada gambaran ketika Anda mengikuti seminar. Karena mau tidak mau dalam suatu lingkungan perguruan tinggi pasti sering melaksanakan kegiatan seminar atau diskusi ilmiah. Seminar itu merupakan suatu pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui diskusi untuk memperoleh keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Jadi dalam suatu seminar ini ada suatu permasalahan yang kemudian dicari solusinya, sehingga ada narasumber yang tepat dalam suatu kegiatan ilmiah tersebut. Penyelenggaraan seminar. Seminar yang baik itu perlu dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak dilaksanakan secara serta-merta, Anda berpikir sekarang kemudian langsung dilaksanakan. Nah, itu tentunya ya tidak mungkin akan menghasilkan suatu kegiatan yang tepat, yang sesuai dengan harapan. Untuk itu ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini persiapan seminar. Pada saat kita akan melaksanakan seminar, itu kita tentukan dulu topik, masalah, dan tujuan. Jadi permasalahan yang akan dibahas itu apa, kemudian tujuannya. Sehingga nanti ketika kita melangkah, kita tahu tujuan yang tepat ya sasarannya. Yang kedua, ini waktu pelaksanaan seminar. Anda harus rencanakan terlebih dahulu waktunya kapan yang tepat untuk melaksanakan suatu kegiatan seminar. Yang ketiga, tempat pelaksanaan seminar. Jadi tempatnya ini juga harus disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jumlah peserta sampai ratusan peserta, nah ternyata hanya ruangannya kecil. Nah ini tentunya ya tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat, ini tempat duduk yang memadai. Jadi ini panitia itu harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh beberapa hal, yaitu salah satunya adalah tempat duduk. Tentunya tempat duduk yang nyaman untuk peserta mengikuti suatu kegiatan seminar.
Sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ruangan cukup. Jadi jangan sampai ruangan yang kita gunakan untuk kegiatan seminar itu ruangannya sangat ini kurang adanya cahaya ya, sirkulasi udara. Nah, ini tentunya nanti akan membuat suasana tidak nyaman. Alat peraga atau audio visual, listrik serta penataan interior yang nyaman. Hal-hal seperti ini sangatlah mendukung untuk kegiatan seminar, lancar tidaknya suatu kegiatan seminar. Ini yang perlu diperhitungkan oleh panitia. Jadi jika Anda nanti sebagai panitia dalam suatu kegiatan seminar atau kegiatan-kegiatan yang lain, ini perlu Anda perhatikan hal-hal seperti ini. Seterusnya publikasi. Jadi publikasi ini tentunya ya sangat penting ya bagi kesuksesan suatu kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan seminar. Jadi jangan sampai kegiatan seminar ini tanpa adanya publikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam seminar. Yang pertama adalah panitia penyelenggara. Itu sudah pasti bahwa suatu kegiatan itu pasti ada panitia. Moderator, orang yang memandu suatu kegiatan, kegiatan diskusi ilmiah, pemakalah atau penceramah, pembanding, notulis, peserta, dan pengamat serta pemandu acara. Sebenarnya pemandu acara dan moderator ini hampir sama. Hanya moderator itu dalam suatu kegiatan diskusi. Jadi ketika diskusi itu pemandu acara itu beralih profesi, jadi berubah menjadi seorang moderator. Bisa saja seperti itu. Atau moderator ini adalah orang lain. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam seminar. Peranan panitia. Panitia seminar itu terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Namun untuk hal tertentu ini dapat ditambah dengan beberapa bagian. Jadi yang utama itu pasti suatu kegiatan itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, karena yang menopang dana itu. Nah, yang lainnya seksi-seksi ini adalah penunjang. Penunjang suatu kegiatan, tapi sangatlah penting keberadaannya. Yaitu akomodasi, konsumsi, dokumentasi, ya. Terus apa lagi? Tempat dan lain-lain. Tugas panitia adalah mempersiapkan segala keperluan seminar, mulai dari penentuan topik, waktu, tempat, narasumber, peserta, pendanaan, konsumsi, sertifikat, dan perizinan. Jika semuanya itu sudah Anda pikirkan dengan matang, baru nanti Anda melangkah pada pelaksanaan. Tanggung jawab panitia seminar itu berdimensi kepada 3 arah. Yang pertama itu bertanggung jawab kepada siapa? Yang pertama adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendengar atau yang mengikuti seminar secara langsung. Jadi kepada peserta. Karena ini
berkomunikasi secara langsung. Kalau dalam masa pandemik ini, kita sering mendengar istilah webinar. Ya. Nah, ini pelaksanaan seminar ini yang secara daring, ya, web. Ya. Nah, ini berkomunikasi, ya, bukan secara langsung, tapi secara online. Yang kedua, ini bertanggung jawab secara langsung terhadap seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan seminar. Jadi seluruh personil, ini seluruh panitia yang terlibat dalam suatu kegiatan seminar. Yang ketiga, ini bertanggung jawab terhadap masyarakat luas yang secara tidak langsung merupakan pendengar. Jadi yang pertama tadi kepada peserta, yang kedua ya kepada personil-personil yang terlibat di dalamnya, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Ini tanggung jawab panitia. Jadi ternyata tanggung jawab panitia itu adalah sangatlah berat. Tapi jangan kita jadikan sebagai beban. Peranan moderator. Nah, ini nanti kalau Anda menjadi seorang moderator, Anda harus betul-betul memahami posisi Anda sebagai moderator. Moderator yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, mampu berpikir jelas dan cepat. Jadi kalau ada suatu permasalahan, ini hendaklah seorang moderator itu bisa berpikir cepat, ya, bisa mengatasi suatu masalah. Misalnya kondisi pendengar atau peserta itu kok rame. Nah, ini karena kunci keberhasilan suatu kegiatan, ini salah satunya adalah pada moderator. Moderator yang tidak bisa mengatur lalu lintas diskusi, maka akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, bersikap luwes. Jadi jika Anda sebagai moderator ini janganlah kaku. Ya, jika ada mungkin suatu pertanyaan yang menyimpang, Anda ingatkan secara santun, ya, secara baik. Jadi jangan langsung Anda memvonis bahwa pertanyaan itu adalah salah atau pertanyaan itu tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Mempunyai kemampuan dan kesanggupan menganalisis, berpandangan objektif, ya, jika Anda nanti menjadi seorang moderator ini harus bisa berpandangan objektif. Jadi Anda jangan subjektif. Maksudnya subjektif ini Anda tidak suka dengan seseorang, ketika seseorang itu memberikan suatu ide yang brilian, ide yang bagus, nah Anda tidak mau menampung ide tersebut karena Anda tidak suka dengan orang tersebut. Ini kita lepaskan suatu hal yang bersifat pribadi. Kita harus bisa berpandangan objektif. Yang kelima, tidak berprasangka. Jadi Anda jangan selalu berprasangka negatif atau berprasangka yang tidak baik. Salah satunya kepada peserta. Anda harus selalu berprasangka yang baik. Positive thinking. Sabar. Jadi seorang moderator ini harus sabar menghadapi berbagai karakter dari peserta. Tidak hanya peserta saja,
Kemungkinan bisa saja narasumber ketika menjawab suatu pertanyaan dari peserta, kemudian memberikan jawaban yang bertele-tele. Nah, ini juga Anda sebagai seorang moderator ya haruslah sabar. Bila perlu, misalnya Anda mengingatkan secara santun, cerdik, ya. Nah, jadi cerdas ya, Anda harus cerdas ya dalam memandu kegiatan diskusi ilmiah. Mempunyai keseimbangan dan pengendalian diri. Jadi Anda jangan mudah terpancing emosi peserta. Anda harus bisa mengendalikan diri Anda, mengendalikan emosi Anda. Jangan sampai Anda terbawa arus. Yang berikutnya mempunyai rasa humor. Tapi rasa humor ini juga jangan berlebihan. Ketika dalam situasi yang serius ya kita bisa berlaku serius. Ini peranan moderator. Lalu tugas moderator. Tugas moderator itu apa saja? Mengatur seluruh jalannya seminar sampai seminar dikatakan selesai. Jadi ketika Anda memandu suatu kegiatan diskusi ilmiah atau seminar, ketika ada sesi presentasi, nah Anda tentunya harus bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber. Demikian pula dalam sesi tanya jawab. Yang kedua, mengatur arus tanya jawab oleh pemakalah dan pendengar. Makanya ketika melangkah pada sesi diskusi ilmiah, ini seorang moderator itu harus memaparkan beberapa hal persyaratan dalam suatu diskusi ilmiah. Berapa menit narasumber harus menyampaikan presentasinya, berapa menit dalam sesi tanya jawab, bagaimana tata cara tanya jawab, apakah satu pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber, apa ada beberapa pertanyaan baru dijawab oleh narasumber. Ini tergantung kepada moderator. Jadi seorang moderator ini harus menyampaikan terlebih dahulu jalannya diskusi, ya, persyaratan jalannya diskusi. Akan dibuka berapa sesi, ini tergantung kepada moderator. Jangan lupa, moderator tidak berhak untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Moderator itu hanya sebagai jembatan antara peserta dengan narasumber. Setelah sesi tanya jawab selesai, nah, moderator menyampaikan suatu kesimpulan. Ini hal-hal yang harus dilaksanakan oleh moderator. Nah, yang ketiga, mengatur waktu yang dipergunakan baik oleh pemakalah maupun pendengar. Yaitu tadi yang sudah disampaikan. Jadi Anda sampaikan pada awal sebelum diskusi. Meluruskan pembicaraan pada saat terjadi diskusi jika sekiranya hal itu keluar dari konteks yang dimaksudkan. Jadi seorang moderator berhak mengingatkan kepada peserta. Jika peserta ya menyampaikan sesuatu hal
yang menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Tapi hal ini dilakukan secara santun. Jangan lupa Anda katakan kata maaf. Yang kelima, mengatur pemakalah atau pendengar jika terlihat ada kecenderungan merugikan penyelenggaraan atau terlaksananya jalannya seminar. Jadi ini moderator ya, moderator yang harus melaksanakan atau mengatur pemakalah atau pendengar. Jadi di sini ketika presentasi pemakalah itu atau narasumber itu diberi kesempatan berapa menit misalnya. Ini harus disampaikan oleh moderator. Tidak kalah pentingnya, moderator juga harus membuka dan menutup jalannya seminar. Jadi ketika nanti Anda sebagai seorang moderator, Anda harus membuka jalannya diskusi. Biasanya kalau membuka diskusi kan salam dulu, kemudian ucapan syukur, ucapan terima kasih, kemudian Anda sampaikan topik diskusi pada hari tersebut, bagaimana persyaratan diskusi, ini disampaikan pada awal. Setelah hal presentasi dan tanya jawab itu sudah terlaksana, moderator juga menutup jalannya seminar. Yang berikutnya menyampaikan hasil akhir seminar setelah mendapatkan informasi dari notulis. Jadi ini ada kerjasama antara moderator dan notulis. Makanya seorang moderator dengan notulis ini hendaklah posisinya itu jangan berjauhan. Karena nanti moderator itu akan menanyakan kepada notulis. Bisa saja moderator itu lupa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Nah, ini tugas notulis untuk menyampaikan kepada moderator. Nah, moderator baru nanti menyampaikan kepada narasumber. Secara khusus, tugas moderator antara lain memimpin jalannya seminar. Ya, memimpin jalannya seminar, kemudian membacakan tata tertib seminar atau persyaratan seminar. Yang ketiga, membacakan riwayat hidup singkat pemakalah atau pembanding makalah. Nah, ini riwayat hidup singkat ini memang tidak wajib ya. Misalnya Anda sedang melaksanakan diskusi ilmiah secara kelompok, ya Anda perkenalkan saja nama ya atau nomor absen dan sebagainya. Membuat dan membacakan kesimpulan sementara hasil diskusi. Jadi yang membacakan kesimpulan itu bukan narasumber, tapi yang membacakan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan itu adalah moderator. Jadi kesimpulannya seorang moderator itu yang pertama adalah membuka dan menutup jalannya diskusi. Kemudian Anda membacakan tata tertib diskusi. Dari tata tertib diskusi itu nanti peserta akan mengetahui jalannya diskusi. Setelah diskusi selesai, Anda menyampaikan kesimpulan. Tapi maaf ya, kalau
dalam sesi tanya jawab ini Anda tidak berhak untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Anda hanya menampung, ya, hanya sebagai perantara antara peserta dengan narasumber. Pemakalah atau narasumber. Pemakalah sering disebut juga penceramah. Hal itu disebabkan pemakalah adalah pembuat makalah. Kalau Anda membuat makalah, ya Anda disebut pemakalah. Pasti Anda sudah menguasai apa yang sudah dituliskan pada makalah tersebut. Anda bisa mempertanggungjawabkan. Dari beberapa pengalaman saya, ya, hampir setiap tahun saya jumpai, ya, ketika diskusi kelompok itu suatu kelompok itu menjawab suatu pertanyaan dari peserta itu menyita waktu yang sangat lama, seolah-olah narasumber itu tidak menguasai apa yang sudah dituliskan pada makalah. Nah, makanya setiap kata yang tertulis pada makalah Anda, ini Anda harus betul-betul menguasai, harus betul-betul memahami isinya. Jangan sampai ketika ada sesi tanya jawab, Anda ditanya tentang perihal makalah Anda tidak mampu menjawab dengan cepat dan tepat. Hal yang harus diperhatikan seorang pemakalah itu yang pertama adalah makalah hendaknya sudah diperhitungkan dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Seorang penulis itu harus betul-betul memperhatikan waktu yang disediakan oleh panitia. Jangan sampai kita diberi waktu hanya berapa menit saja, sementara ketika kita presentasi itu sudah menyita waktu berjam-jam. Nah, ini tentunya ya bukan hal seperti ini bukan hal yang sepele. Tapi Anda harus betul-betul memperhitungkan. Isi makalah benar-benar menarik, aktual, dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pendengar. Jadi jangan hal-hal yang sudah basi. Ya, hal-hal yang sudah basi itu kan kadang-kadang dinikmati sudah tidak enak. Nah, makanya kita menyajikan sesuatu topik yang aktual, ya, yang sedang tren pada masa tersebut. Yang ketiga, membawakannya harus ditunjang dengan teknik pidato yang baik, komunikatif, mudah dimengerti, singkat, jelas, efektif, efisien, dan intensif. Ini harus betul-betul diperhitungkan oleh seorang narasumber atau pemakalah. Tidak kalah pentingnya, Anda harus pandai mengatur emosi. Pemakalah hendaknya berwawasan luas. Nah, makanya ini seorang narasumber itu betul-betul sedang diuji ketika dalam presentasi apakah menguasai materi dengan baik ataukah tidak. Tahan mempertahankan pendapat. Jika memang pendapat Anda itu benar, didukung dengan fakta atau bukti yang otentik, nah tentunya Anda harus bisa mempertahankan pendapat tersebut.
bersikap konsekuen terhadap makalah yang diajukan, konsisten dan logis. Ini tentunya berhubungan dengan poin yang di atasnya. Bersikap terbuka, tenggang rasa, namun dengan tidak menghilangkan sikap ilmiah dan keakuratan makalah dan kevaliditasan makalah yang diajukan. Jadi Anda harus bersikap terbuka. Terbuka di sini Anda jangan menganggap bahwa tulisan Anda itu adalah tulisan yang paling benar, sehingga Anda tidak mau menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Adapun tugas pemakalah itu yang pertama tentunya menyajikan makalah. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan. Ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta, Anda bisa lemparkan kepada peserta lain. Tapi tidak kelihatan bahwa Anda itu tidak menguasai. Sebelum saya menjawab, mungkin ada peserta lain yang akan memberikan suatu tanggapan, dipersilahkan. Nah, ini Anda sambil berpikir. Bisa saja mungkin ada beberapa masukan. Nah, Anda sambil menyimpulkan apa yang disampaikan oleh peserta lain. Pembanding. Pembanding ialah pemakalah lain. Jadi ada pemakalah, ada makalah utama, ada makalah pembanding. Ya. Yang materinya merupakan pembanding materi pemakalah utama. Sebenarnya tugasnya ya hampir sama dengan tugas pemakalah. Tujuan adanya makalah pembanding yang pertama adalah memberikan wawasan tambahan kepada pendengar agar terbentuk opininya terhadap makalah utama. Jadi sebenarnya makalah penunjang ini akan bisa memberikan wawasan tambahan kepada pendengar. Jadi pendengar itu semakin jelas topik yang sedang dibahas. Memperjelas eksistensi materi pemakalah utama, terutama setelah terjadi forum diskusi. Tapi tetap ada pemakalah, tetap ada makalah utama. Memberikan wawasan tambahan tatkala makalah utama tidak menyinggungnya. Jadi saling melengkapi. Merupakan alat untuk memberikan motivasi kepada suasana seminar secara keseluruhan. Apa sih tugas pembanding? Tugas pembanding menyampaikan penjelasan atau tanggapan terhadap makalah utama. Lalu menjawab pertanyaan. Sama sebenarnya tugasnya dengan pemakalah atau narasumber. Nah, pengamat ini tentunya adalah orang yang betul-betul ahli dalam topik yang sedang dibahas. Jangan sampai seorang pengamat itu tidak menguasai apa yang sedang dibahas pada diskusi ilmiah tersebut. Seorang pengamat hanya bertugas mengamati jalannya seminar, termasuk kegiatan diskusi. Hanya pada saat sangat dibutuhkan saja, seorang pengamat mengambil bagian untuk tampil.
Misal ada sesuatu yang tidak terpecahkan, ya. Nah, ini maka tampillah adanya pembanding. Pengamat. Peranan sekretaris atau notulis. Sebenarnya tugas sekretaris atau notulis ini juga sangatlah berat. Jadi tidak hanya sekedar menulis saja. Semuanya berlomba-lomba pengen dipilih menjadi notulis. Saya jadi notulis saja. Karena saya malu dalam berbicara. Nah, ini tugas notulis saja juga sangat berat. Nah, tugasnya apa? Mencatat proses atau prosedur selama seminar berlangsung. Jadi selama seminar berlangsung atau selama kegiatan berlangsung, nah ini sekretaris itu harus merekam, ya, bisa merekam, bisa mencatat apa yang sedang acara-acara apa saja yang sedang dilaksanakan pada kegiatan seminar dari awal sampai selesai. Informasi-informasi apa saja yang disampaikan. Yang kedua, memberikan informasi kepada moderator jika sekiranya moderator membutuhkannya. Jadi, karena tadi sudah disebutkan bahwa seorang sekretaris itu harus bisa merekam, ya, mencatat. Nah, makanya di sini ada kerjasama antara moderator dan sekretaris. Mencatat nama-nama peserta yang berbicara dan butir-butir pembicaraan maupun pertanyaan peserta dan jawaban dari pemakalah maupun pembanding. Ketika nanti pada sesi tanya jawab, ini sekretaris hendaklah mencatat nama-nama peserta yang mengajukan suatu pertanyaan atau tanggapan. 4. Mencatat hasil rumusan yang dibacakan oleh moderator. Peserta seminar yang baik. Nah, ini tugas peserta seminar. Menguasai masalah yang diseminarkan. Jadi Anda tidak hanya sekedar mengikuti suatu kegiatan saja, Anda harus betul-betul menguasai topik yang akan dibahas pada seminar atau diskusi ilmiah. Menyimak pembicaraan dengan penuh perhatian. Jadi ketika ada penyaji atau pemakalah atau narasumber sedang presentasi, ini hendaklah Anda sebagai peserta ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan malah ikut berbicara seperti narasumber atau pemakalah. Nah, ini tentunya juga akan mengganggu konsentrasi dari narasumber. Menunjukkan sikap simpati dan empati yang tinggi. Jadi ketika Anda nanti sebagai peserta, ya Anda harus bisa memahami apa posisi Anda. Jadi Anda mengikuti mengikuti suatu seminar, Anda bercerita sendiri. Kita sendiri sehingga bisa mengganggu konsentrasi dari narasumber.
Terampil menangkap gagasan utama pembicaraan dan gagasan penunjang. Jadi Anda bisa menangkap gagasan atau apa yang disampaikan oleh penyaji atau pemakalah atau narasumber. Dapat mengajukan usul maupun persuasi. Jadi dapat mengajukan suatu pertanyaan atau tanggapan. Dapat meminta pendapat dan informasi sebanyak mungkin. Nah, ini tentunya Anda harus bisa menggali ide-ide yang ada pada diri Anda. Jadi ide-ide Anda ini silakan digali sebanyak-banyaknya. Asalkan ide-ide yang kita sampaikan itu sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dapat meminta pendapat dan informasi sebanyak mungkin. Dapat meminta pendapat dan argumen pendapat seseorang. Ini seorang peserta. Jika mengajukan penolakan, hendaknya ditunjang dengan argumen yang kuat dan mampu mengemukakan contoh-contoh konkret. Jadi ketika Anda sebagai peserta menolak suatu pendapat dari narasumber, Anda harus ditunjang dengan argumen yang kuat dan mampu mengemukakan suatu bukti penunjangnya. Ikut menyimpulkan pembicaraan. Jadi tidak hanya moderator saja, juga peserta ini ikut menyajikan suatu kesimpulan. Peranan peserta. Peserta seminar yang baik menguasai masalah yang diseminarkan. Maaf tadi sudah ya. Pemandu acara. Hal yang harus diperhatikan oleh pemandu acara. Jadi ketika nanti Anda sebagai seorang pemandu acara atau pembawa acara, ini terlepas dari diskusi ya. Karena kalau dalam diskusi kan Anda sebagai moderator. Nah ini ketika Anda menjadi pemandu acara. Yang harus diperhatikan ini dari segi fisik adalah penampilan. Kemudian sikap, bahasa, dan wawasan. Jadi tidak hanya penampilan saja, juga didukung dengan sikap, bahasa, dan penampilan pemandu acara. Itu yang pertama adalah tentunya berpakaian dengan sopan, menarik, dan memberikan kesan familiar. Jadi seorang seorang pemandu acara ini adalah menjadi pusat perhatian. Ya, menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, tentunya harus bisa menempatkan diri Anda ini dilihat dari cara berpakaiannya. Yang kedua, tampil dalam kondisi tubuh prima, sehat, dan memberikan kesan tangkas, cekatan, dan fleksibel. Jadi, Anda harus bisa tampil dengan kondisi yang betul-betul prima. Jadi, bukan dalam kondisi sakit Anda menjadi seorang pemandu acara atau pembawa acara. Tapi ketika Anda betul-betul tubuhnya itu betul-betul sehat. Ya. Makanya di sini ketika Anda nanti menjadi panitia ya akan menunjuk pemandu acara, hendaklah
jangan dilakukan secara serta-merta. Jadi harus Anda menghubungi beberapa hari sebelumnya, ya, menghubungi moderator, menghubungi pemandu acara ini beberapa hari sebelumnya. Jangan mendadak atau jangan secara serta-merta. Dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keadaan. Jadi Anda bisa menyesuaikan diri Anda. Misalnya di situ dalam acara olahraga, ya Anda sesuaikan dari cara berpakaiannya, ya, penampilannya, atau tampil dalam kondisi tubuh prima. Dari ketiganya ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Sikap pemandu acara. Sikapnya yang pertama adalah bersikap sopan, sesuai dengan kebutuhan situasi acara yang akan ditampilkan. Penuh percaya diri, menghargai waktu. Jadi Anda harus bisa membagi waktu dari acara yang pertama ke acara yang lain dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, Anda harus bisa melaksanakan atau harus seluruh acara itu terlaksana dengan baik. Tentunya didukung dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Lalu rendah hati, tidak bersikap menggurui penonton. Sehingga penonton itu tidak marah, ya, akan tetap berlaku sopan, ya, atau berlaku santun terhadap pemandu acara. Memberikan motivasi kepada pelaku kegiatan sekaligus memberikan motivasi kepada penonton atau pendengar. Bahasa. Bahasa pemandu acara atau pembawa acara atau host. Nah, ini bahasa ini yang harus Anda perhatikan, vokal harus jelas. Hingga penonton paling belakang itu bisa mendengar apa yang kita sampaikan dengan jelas. Seperti hanya bunyi vokal A, I, U, E, O. Nah, ini kita terapkan dengan vokal yang jelas. Vokal mempergunakan bahasa sesuai dengan tingkat kemampuan pendengarnya. Pandai memilih kosakata yang relevan dan aktual dengan acara yang disuguhkan. Misalnya Anda sedang melaksanakan kegiatan seminar untuk yang berlatar belakang pendidikan, misalnya tingkatan sekolah. Nah, ini juga bahasa yang Anda sampaikan itu perlu Anda pertimbangkan. Jadi Anda sesuaikan. Anda sesuaikan dengan tingkatan umur mereka. Padat dan berisi, namun kaya dengan improvisasi yang sesuai. Jadi tidak membosankan. Kalau apa yang dikatakan oleh pemandu acara itu adalah hal-hal yang biasa, nah tentunya kita sebagai peserta akan merasa bosan. Mampu memancing emosi penonton untuk memusatkan perhatian pada acara yang akan ditampilkan.
tidak monoton, ya, tidak monoton. Jadi bervariasi. Ya, tadi didukung dengan adanya improvisasi. Disesuaikan dengan logat dan kualitas penampilan acara yang akan disampaikan. Kalau dalam acara resmi, ya Anda pergunakan bahasa yang resmi. Berbeda ketika Anda menjadi host, menjadi pembawa acara itu dalam situasi tidak resmi. Tidak banyak mengulas penampilan yang baru ditampilkan sementara penonton tampak jelas menghendakinya. Jadi jangan suka mengulas apa yang disampaikan oleh penyaji acara. Karena itu adalah bukan tugas dari pemandu acara. Tentunya tugas dari yang mengisi suatu kegiatan. Pandai bervariasi dengan mempergunakan berbagai bahasa sesuai dengan heterogenitas penonton. Pandai bervariasi dengan melihat latar belakang budaya atraksi yang ditampilkan. Sehingga dari hal-hal itu akan memberikan kesan intelek agar terlihat profesional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka acara. Ketika nanti Anda ditunjuk untuk menjadi pembawa acara atau pemandu acara, tentunya jangan lupa Anda mengucapkan salam. Salam, kemudian kata sapaan. Kata sapaan ini dari tingkatan yang tertinggi berangsur-angsur ke tingkatan yang terendah. Ucapan syukur, ucapan terima kasih, kemudian penyampaian topik dan tujuan, baru membacakan susunan acara. Untuk memanfaatkan waktu, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Menyatakan acara dimulai dengan memimpin doa pembuka. Ini contoh kalimat-kalimat pemandu acara yang bersifat resmi. Kalau Anda membuat kata sapaan, ini tentunya dari tingkatan jabatan yang tertinggi berangsur-angsur ke jabatan yang terendah. Yang tertinggi kita gunakan yang terhormat. Yang terhormat, Rektor Universitas Harapan Bangsa. Yang kami hormati, Kepala Program Studi S1 Keperawatan. Jadi yang pertama adalah yang terhormat, yang berikutnya yang kami hormati atau yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat pagi, atau kalau siang ya selamat siang, dan sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri suatu kegiatan atau suatu acara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi jangan Bapak, Ibu, Bapak, atau saudara-saudara sekalian. Sekalian itu sudah menunjukkan jamak atau banyak.
Pertemuan ini bertujuan untuk itu kata kunci sebagai seorang moderator nanti ketika memandu jalannya acara. Kalau Anda akan menggunakan istilah waktu dan tempat, yang terhormat Bupati Banyumas, waktu dan tempat kami serahkan. Nah, ini ketika sesi tanya jawab atau ketika sesi diskusi, Anda sebagai pemandu acara beralih menjadi seorang moderator. Pasca seminar, ya, sesudah kegiatan seminar. Setelah seminar selesai, panitia diwajibkan membuat laporan keputusan seminar. Jadi ketika nanti Anda sebagai seorang panitia, Anda ditunjuk sebagai panitia dalam suatu kegiatan, hendaklah membuat laporan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam seminar tersebut, peserta dapat tukar-menukar hasil penelitian, studi, tindakan, ide, pengalaman, dan saling membantu dalam pemecahan masalah. Ini pada pasca seminar. Setelah sudah materi seminar, dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir sudah saya sampaikan sebagai bekal Anda dalam mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda, sehingga Anda bisa betul-betul menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara yang kita cintai, dan mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan dalam forum di Skalsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.